Bagaimana jika customer sudah bilang tidak mau beli, dan kita follow up, dan malah di blok. Ngomong brutal deh, di blok deh. Oke? Kalau segitu, saya mau tanya dulu, apa alasan dia tidak mau beli? Satu ya, catat ya. Apa alasan dia tidak mau beli? Dan apakah itu alasan yang valid? Katakan, dia bilang terlalu mahal. Nah, terlalu mahal itu bukan alasan. Kalau dia bilang terlalu mahal, kita harus cari tahu nih. Mahal dari sisi mana betul? Apakah mahal dibandingkan dengan kompetitor? Atau mahal karena mereka nggak biasa beli dengan harga sekian? Maka untuk harga yang relatif tinggi, di luar dari kebiasaan mereka, maka dia bilang mahal. Atau dia bilang mahal karena memang jujur kata, walaupun mereka udah sadar mutu kita lebih bagus, namun harganya di luar budget mereka. Benar-benar nggak terjangkau. Nah, mahal dari sisi mana nih? Mahal karena di luar budget, mahal karena di luar kebiasaan, atau mahal karena ada orang lebih murah? Mahal dari sisi mana? Oke? Nah, dari sisi, dan selama Anda tidak bisa jawab pertanyaan itu, berarti Anda belum benar-benar dekat dan akrab dengan pelanggan itu. Atau keempat, sebenarnya nggak mahal. Sebenarnya harganya masuk dalam budgetnya. Cuma dia kurang berkenan sama kita aja. Maka dia bilang mahal. Sebagai alasan, bukan sebagai fakta. Bisa terima ya? Jadi customer menolak Anda karena excuse doang. Atau fakta nyata. Cari tahu dulu. Oke? Ya. Nah, kalaupun akhirnya nyata. Kalau nyata, benar di luar budgetnya, benar whatever, benar ya. Oke? Namun hubungan kita, saya dengan pelanggan saya, bagus dan baik. Mestinya dia cenderung tidak cuekin saya. Kalau dia sampai cuekin saya, berarti dua hal yang terjadi. Dia sudah tidak suka sama saya, atau dia sudah tidak respect sama saya. Kita harus bisa pisahkan ya, antara penawaran dan saya. Penawaran boleh ditolak. Karena nggak cocok dengan apapun alasan yang sah yang saya terima. Tapi saya masih cocok kan? Saya masih oke kan? Selama saya masih oke, yuk kita lanjutkan hubungan kita. Oke, jadi sekarang, apakah penawaran Anda yang ditolak? Atau Andanya yang ditolak? Ayo. Oke? Kalau Anda yang ditolak, you harus perbaiki diri. Oke, tapi kalau penawarannya ditolak, bisa diterima. Oke, dan orang belum beli produk kita karena sekarang belum butuh, belum ada budget. Teman-teman yang lain masih belum approve merek Anda, whatever. Oke ya, saya pernah terjadi satu situasi kepada diri saya sendiri, teman-teman. Saya kunjungi training manajernya dan baik, akrab. Tapi setiap kali saya menawar, ditolak. Saya cari tahu, saya ngobrol-ngobrol, dia kasih tahu alasannya, tapi dalam hati saya tahu ada sesuatu yang belum dia ungkap sih. Mungkin dia sungkan atau tidak boleh kasih tahu atau apa, ngerti lah. Namun setiap tahun saya rajin, Imlek kirim ya buat tangan. Oke, ulang tahunnya saya kirim buat tangan. Natal saya kirim buat tangan. Setiap kali saya kirim, dia terima dengan baik, dia ucapkan terima kasih. 3 tahun saya modalin, nggak dapat order. Serius, kirim dia bilang terima kasih, nggak dapat order. Kirim terima kasih, nggak dapat. 1 tahun saya kirim 3 barang. Imlek, Natal, ulang tahun, kirim 3. Oke, pernah 1 tahun anaknya wisuda pun saya kirim sesuatu. Oke, 3 tahun betul-betul saya kirim. Dia ucapkan terima kasih, tapi dia nggak kasih saya order. Tahun keempat, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia kontak saya, Pak James, segera datang ke kantor saya, Pak James. Kita mau bahas training. Kaget saya, tumbenan, salah obat apa manusia ini. Dia ketemu saya,
Pak James, akhirnya saya bisa buka kartu, Pak. Pak, jujur dari awal saya sudah mau pakai Pak James sebagai trainer. Tapi saya tidak bisa, Pak. Karena selama ini kami sudah dapat pesan dari petinggi. Semua training di perusahaan ini harus lewat lembaga pelatihan ABC. Karena lembaga latihan ABC ini milik keponakan owner. Jadi semua training harus lari ke sana. Apa boleh buat? Setiap kali Bapak kirim barang ke saya terima dengan sangat berat hati. Hutang budi, Pak. Saya hutang budi 10 kali sampai 12 kali kiriman Bapak. Akhirnya, baru 2 minggu yang lalu, training center itu lakukan kesalahan fatal, mengecewakan atasan saya, sehingga atasan saya bilang, mulai dari sekarang nggak perlu pakai jasa mereka, suka-suka kamu. Wah, begitu dia bilang suka-suka kamu, saya langsung orang yang ada di benak saya adalah Pak James. Saya hutang budi Pak James 3 tahun, Pak. Pak, sekarang bilang, Bapak ada training apa? Semua saya ACC, Pak. Wow. Catat nih. Kadang-kadang kita tidak bisa jadi pilihan nomor 1. Bukan karena kekurangan kita, tapi ada faktor-faktor lain yang kita nggak tahu. Ini saya belajar ya. If you can't be the number 1, then make sure that you are number 2. Pastikan Anda di urutan kedua. Karena dalam bisnis, nggak ada yang permanen. Pasti satu saat, number 1 itu bisa mengecewakan. Harganya udah naik terlalu tinggi, jasanya kualitas menurun, atau dia lakukan sesuatu yang bikin customernya tersinggung, marah, ya, atau customer pindah dan dia nggak bisa terjangkau, atau stoknya, kualitasnya mulai mengecewakan dan sebagainya. Begitu pilihan nomor 1 lakukan kesalahan, otomatis Anda order berikutnya. Betul kan? So if you can't be the number 1, make sure you are number 2. Karena kalau suatu saat nomor 1 gagal dan customer Anda mulai cari-cari dan nama Anda tidak terlintas di otaknya, yang salah siapa? Ayo. Oke, itu poinnya. Ya, jadi kalau dihadapi penolakan, jasa bisa ditolak, produk bisa ditolak. Pastikan Andanya jangan ditolak. Selama Anda tidak ditolak, katakan decision maker-nya pindah ke perusahaan lain di mana budgetnya lebih tinggi. Anda langsung dipanggil. Kenapa? Selama ini Anda nomor 2 dalam urutannya. Karena dia berkenan banget. Pelayanan Anda, perhatian Anda terhadap dia luar biasa. Dia hutang budi. Itu orang sales. Sales itu adalah profesi jangka panjang, bukan bertransaksi, teman-teman. Oke, ya. Nah, kalau sudah dapat, teman-teman yang dapat, silakan kasih jempol, whatever lah. Oke, ya. Oke. Coach, mana yang harus dilalui antara kualitas dan kuantitas? Oke. Kalau waktunya banyak dan bank namanya banyak,